Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca bukunya apa, Pak? Riyadhus Shalihin. Bawa bukunya enggak? Sudah hafal ya? Masyaallah. Baik, pembahasan seputar wasiat wajibah yang kemarin sempat kita singgung. Pernah kita bahas di buku ini, bukunya judulnya Pengantar Ilmu Waris. Ini sudah selesai dibedah buku ini di ANB Channel. Dan itu merupakan hukum yang diadopsi oleh beberapa negara. Yang paling menonjol adalah Mesir, dan Indonesia mengikuti hukum semacam ini. Demikian pula yang dipraktekkan di Suriah dan negara yang lainnya. Kalau kata Pak Sedik, cuma satu yang enggak, yaitu Saudi. Meskipun pendapat jumhur ulama yang kami ketahui, mereka tidak setuju dengan keberadaan wasiat wajib ini. Jumhur ulama kontemporer. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Abu Zahrah, Syekh Abu Zahrah, salah satu di antara Syekhul Azhar. Beliau menyebut hakikatnya wasiat wajib itu bukan wasiat, tapi memberikan warisan kepada pihak yang sebenarnya dia nggak dapat. Itu kalau alasan beliau. Meskipun kita mengakui bahwa dengan keberadaan beberapa undang-undang di berbagai negara Islam, bahwa di situ tetap ada ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik, saya anggap selesai untuk pembahasan masalah wasiat. Berikutnya kita balik ke hadis, masih hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tambahkan sedikit. Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan oleh Nabi SAW, demikian pula para sahabat beliau, agar tidak meninggal, agar tidak mati di negeri hijrah. Sehingga beliau mengucapkan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, sempurnakan dan pertahankan hijrah para sahabatku, dan jangan Engkau kembalikan mereka ke belakang. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah. Namun yang menyedihkan adalah nasibnya Sa'ad bin Khawlah. Yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedihkan kondisi beliau, menyebutkan nasib beliau yang meninggal di kota Mekah. Muttafaqun alaih. Sekarang saya mau bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Alan. Ada sebuah buku yang cukup masyhur, penjelasan Riyadhus Shalihin, 4 jilid. Buku ini ditulis oleh seorang ulama Mesir namanya Ibnu Alan. Kutipan dari hadis Nabi SAW di bagian atas. Innaka lan tukhallaf. Kamu tidak akan ditinggal. Innaka lan tukhallaf. Lalu di sini beliau menyebutkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad. Qala Al-Qadhi Iyad, berkata Al-Qadhi Iyad, istadalla bihi ba'duhum ala anna baqa'al muhajir bi Makkah kaifa kana qadihun fi hijratihi.
Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, bahwa orang yang sudah hijrah, lalu dia menetap di Mekah, apapun keadaannya, itu mencacat amal hijrahnya. Kemudian beliau menjelaskan, Nabi SAW mengatakan, lakinnal ba'is, namun yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini ternyata sahabat, bukan orang kafir ya. Beliau orang saleh, sahabat. Sa'ad bin Khawlah, beliau adalah suami dari Subai'ah al-Aslamiyah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa beliau orang yang menyedihkan karena beliau tinggal di Mekah. Ay yarti lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma tabi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan dengan Sa'ad karena beliau meninggal di kota Mekah. Sebab beliau hijrah meninggalkan kota Mekah, balik lagi ke Mekah dan beliau meninggal di Mekah. Kemudian dijelaskan kenapa Sa'ad dianggap menyedihkan oleh Nabi SAW kondisinya. Waqtalafa fi qissati Sa'ad bin Khawlah. Ulama berbeda pendapat mengenai kisah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa dianggap menyedihkan oleh Nabi SAW. Fakila, ada yang mengatakan, Sa'ad bin Khawlah lam yuhajir min Makkah hatta mata biha. Sa'ad bin Khawlah ini seorang muslim, tapi beliau tidak pernah hijrah ke meninggalkan kota Mekah sampai beliau meninggal. Wakila, dan ada yang mengatakan beliau hijrah, ikut perang Badar, kemudian balik ke Mekah dan meninggal di Mekah. Dan ada yang mengatakan beliau hijrah ke Habasyah dan ikut hijrah yang kedua, rombongan yang kedua ke Habasyah, kemudian ikut perang Badar dan yang lainnya. Tapi beliau meninggal di Mekah pada peristiwa Haji Wada tahun 10 Hijriah. Dan ada yang mengatakan beliau meninggal dunia pada saat peristiwa Al-Hudnah, perjanjian damai Hudaybiyah. Kharaja mukhtaran minal Madinah ilal Makkah, di mana beliau lebih memilih untuk balik ke Mekah. Dan beberapa pendapat yang lainnya. Lalu kata Ibnu Alan, fa'alal qawlil awal, berdasarkan pendapat yang pertama, maka sebab kenapa beliau dianggap oleh Nabi SAW orang yang menyedihkan adalah karena beliau tidak hijrah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua dan yang terakhir, beliau dianggap sedih oleh Nabi SAW karena suqutu hijratihi, karena pahala hijrahnya gugur, liruju'ihi mukhtaran wa mautihi biha, karena dia sengaja balik lagi dan dia meninggal di kota Mekah. Dan kalau kita mengambil pendapat yang ketiga, maka sebab kenapa Sa'ad bin Khawlah disebut sebagai orang yang menyedihkan karena dia meninggal di Mekah. Apapun keadaannya, intinya bagi para sahabat yang sudah meninggalkan kota Mekah kemudian balik ke Mekah itu pantangan. Karena mereka sudah hijrah sehingga negeri yang mereka tinggalkan tidak boleh diambil kembali. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita akan membaca hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya siapa? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Nah, di sini ada keterangan ya, di buku mungkin ada. Abdurrahman bin Sakhar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke fisik kalian. Mau gendut, mau kurus, semuanya adalah makhluk. Semuanya manusia. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat ke wajah kalian. Mau ireng banget, semuanya adalah manusia. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik. Terlebih dahulu kita akan bercerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulama berbeda pendapat tentang siapa nama aslinya. Saking banyaknya perbedaan pendapat itu, sebab beliau lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Kunyahnya apa? Abu Hurairah. Saking dikenalnya dengan kunyahnya, sampai orang tidak kenal nama aslinya. Di tempat kita ada orang itu lebih dikenal dengan gelarnya daripada aslinya. Mat Peyek. Aslinya siapa tuh jenenge iku? Sak kampung gak ngerti, Pak. Kowe ngertine Mat Peyek. Saking terkenalnya dengan gelarnya daripada nama aslinya. Dan itu kan cukup banyak ya di masyarakat kita. Abu Hurairah saking terkenalnya dengan kunyahnya Abu Hurairah sampai nama aslinya itu tidak dikenal. Ada kurang lebih 30-an pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Namun nama asli yang masyhur kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Abdurrahman. Sedangkan ayahnya bernama Sakhr. Maka nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Berasal dari suku Daus. Dan suku Daus itu berada di Yaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika peristiwa penaklukan daerah Khaybar. Penaklukan Khaybar terjadi tahun berapa, Pak? Terjadi tahun berapa? Pasca Fathu Mekah. Penaklukan kota Khaybar terjadi pada tahun berapa? 10. Yang lebih tepat tahun 9 Hijriah. Penaklukan Khaybar terjadi pada tahun 9 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam di tahun 9 Hijriah. Sehingga pertemuan beliau dengan Nabi SAW kurang lebih hanya 3 tahun. Kalau ini kita hitung dari awal tahun 9 ya. 9, 10, 11 Rasulullah SAW wafat. Namun kita tahu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang memiliki banyak hadis. Dikenal sebagai sahabat yang memiliki banyak hadis. Dan penjelasan yang lebih tepat begini. Ini ada Abu Hurairah. Orang ketika menyampaikan hadis, itu kan berarti sebelumnya apa, Pak? Sebelumnya apa? Sebelumnya menerima hadis. Proses menerima hadis ini disebut dengan proses riwayat. Dan yang kedua menyampaikan hadis. Proses menyampaikan hadis ini disebut dengan proses tahdits. Kesimpulan yang lebih tepat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati tahditsan la riwayatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis, bukan yang paling banyak mendapatkan hadis. Paham insyaallah? Baik. Karena keberadaan seorang muslim
beritanya banyak tersebar jika dia sering berbicara. Nah, Abu Hurairah itu unggul di sini. Beliau paling banyak menyampaikan hadis, bukan paling banyak meriwayatkan hadis. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati tahditsan la riwayatan. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis, bukan sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis. Kalau yang paling banyak mendapatkan hadis siapa, Pak? Ya tentu saja sahabat yang senior, yang pernah membersamai Nabi SAW di Mekah selama belasan tahun, seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Karena mereka lebih lama bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman begini, sumber hadisnya Abu Hurairah ternyata tidak semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Abu Hurairah itu mendapatkan hadis dari sahabat senior. Lalu beliau sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanpa menyebutkan nama sahabat senior ini. Boleh nggak kayak gitu? Diperbolehkan. Sehingga misalnya, saya dapat berita dari Pak Doso. Karena saya duduk bersama beliau. Duduk kali sinten? Kali Doso. Saya dapat berita dari Pak Doso bahwa Pak Siddiq menyampaikan seperti ini. Saya percaya berita dari Pak Doso ini benar. Lalu saya ceritakan kepada Pak Al-Hasin. Pak Al-Hasin, Pak Siddiq menyampaikan seperti ini. Nama Pak Doso saya sembunyikan. Langsung saya sebutkan apa? Nama Pak Siddiq. Sehingga proses yang saya lakukan itu adalah proses perawinya saya simpan satu. Agar lebih pendek rantainya. Karena kalau saya ceritakan semuanya, haddatsani Pak Doso, qala haddatsani Pak Siddiq, baru saya sampaikan. Saya mendapatkan berita dari Pak Doso dapat berita dari Pak Siddiq, beliau menyampaikan seperti ini. Ketahuan nggak, Pak? Ketahuan ya. Sehingga langsung saya sampaikan, Pak Siddiq menyatakan demikian. Pak Dosonya nggak saya ceritakan. Itu yang dimaksud Abu Hurairah tidak menyebutkan nama sahabat senior, tapi langsung menyebutkan Nabi SAW bersabda demikian. Padahal beliau tidak mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah SAW, tapi melalui sahabat senior. Maka meskipun pertemuannya singkat, tapi beliau juga mendapatkan hadis dari orang-orang senior sebelumnya. Baik. Itulah bagaimana cara Allah Ta'ala menjaga hadis nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Allah hadirkan orang-orang yang menjaga perkataan beliau, perbuatan beliau, dan seterusnya. Sehingga tidak ada manusia yang sejarahnya paling lengkap melebihi siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Sampai yang detail-detail itu diceritakan. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Tidak mengurangi kualitas hadis karena menyembunyikan sahabat. Kenapa tidak mengurangi? Sebab ada kaidah jahalatus sahabi la yadur. Jahalatus sahabi la yadur. Bahwa tidak diketahuinya nama sahabat itu tidak memberikan efek terhadap keabsahan hadis. Sebab sahabat itu semuanya orang yang terpercaya. Kalau bahasa dalam ilmu hadis disebut orang yang adil. Adil itu terpercaya, jujurnya sempurna, kemudian hafalannya bagus, tidak campur-campur. Itu disebut dengan orang yang adil. Baik. Beda dengan manusia generasi setelah sahabat. Kalau generasi setelah sahabat harus disebutkan namanya. Kalau enggak nanti sanadnya jadi terputus. Ya.
Kita kembali ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat ke jasad kalian. Allah juga tidak melihat ke wajah kalian. Sebab yang namanya jasad, ganteng, tidak ganteng, cantik, tidak cantik, itu pilihan atau pemberian? Itu murni apa? Pemberian. Sehingga kan menungsan itu boten saged milih. Berarti kalau ada orang seperti ini, kowe nek hamil, engko nek umur 7 wulan, wacakno surat Maryam. Men anakmu ayu kaya Maryam. Plus diwacakno surat Yusuf. Men ganteng kaya Yusuf. Saya kadang mikir, kok enggak maca surat Muhammad? Di Quran ada surat Muhammad. Karena kalau yang dibaca surat Muhammad, Masya Allah, beliau itu jauh lebih tinggi dibandingkan nabi-nabi yang lain derajatnya. Dan fisiknya Nabi SAW ada yang mengatakan lebih tampan daripada Yusuf. Karena siapa manusia yang paling tampan, ulama beda pendapat. Betul Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang sangat tampan. Tapi ada yang mengatakan yang lebih tampan dari Yusuf, Nabi Adam. Dan ada yang mengatakan yang lebih tampan dari Yusuf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuman dalam pikiran orang yang namanya bayi itu pinginnya adalah kesempurnaan fisiknya. Bukan kesempurnaan batinnya. Makanya motivasinya adalah diwacakno surat Maryam, men ayu kaya Maryam, dan diwacakno surat Yusuf, nek lahir lanang biar cakep seperti Yusuf. Padahal yang seperti ini di luar kemampuan manusia. Walladzi yusawwirukum fil arham. Allah lah zat yang membentuk wajah kalian ketika kalian berada di rahim. Sehingga nggak bisa pesan. Dulu pesan nggak Pak? Enggak. Doa boleh ya. Nah, doa. Kalau doa sebaiknya yang didoakan apa Pak? Jadi anak yang soleh. Semoga anakku jadi anak yang ganteng. Ganteng tapi gak soleh pripun? Oh ini iso komplit ya. Masya Allah. Baik. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini dalil bahasanya manusia itu dihisab lahir batin. Bahwa hisab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hisab lahir dan batin. Sehingga orang tidak boleh begini, Pak. Sing penting ki atine. Amale yang penting. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan amal perbuatan kalian. Sehingga amal yang salah tidak boleh dibela dengan kondisi batin yang lurus. Demikian pula batin yang menyimpang tidak boleh dibela dengan amal yang lurus. Kadang ada orang dieling nih ya. Mas, sholatmu ini keliru. Tidak boleh kayak gini. Yang penting kan saya ikhlas toh Pak. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan kamu. Tapi sholat yang kayak gini, ini tidak boleh. Kamu sholatnya rukun tidak terpenuhi, tumak nina nggak dilakukan, mengculat-culit cepet. Aku wis apal ya Pak. Kabeh apal Mas. Justru nek apal itu kudu harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Karena kita sepakat ya. Sesuatu yang salah tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Sepakat itu Pak? Sepakat. Ada orang korupsi. Niatnya apa? Mau wakaf masjid. Boleh nggak niat wakaf masjid jadikan pembenar korupsi Pak?
Kalau boleh gimana kira-kira? Rusak itu kehidupan. Sehingga orang yang salah perbuatannya tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Maka dua ini harus lurus. Niat yang benar, alhamdulillah, itu kelebihan. Punya niat yang jujur, punya niat yang tulus, niat yang ikhlas, niatnya bagus. Tapi amalnya ya kudu benar. Karena amal kalau salah, tidak boleh dibela dengan niat yang benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghisap lahir batin seorang hamba. Demikian pula sebaliknya. Amalnya benar. Tapi batinnya enggak benar. Contohnya apa itu, Pak? Amalnya benar tapi batinnya enggak benar. Ya. Lahirnya bagus. Lahir dari sisi lahiriah itu bagus. Tapi batinnya enggak karuan. Batinnya kacau misalnya ya. Ada orang yang sholatnya itu bagus. Dari sisi lahiriah. Sehingga dia ketika takbiratul ihram bagus. Saat sedekap bagus. Rukuk sujudnya sempurna. Tumakninanya dilakukan. Tapi batinnya lari kemana-mana. Sehingga dia nggak khusyuk ketika sholat. Mikir pawon. Mikir jemuran. Mikir ini, mikir ini, mikir ini. Itu ada orang yang lahiriahnya bagus. Tapi batinnya rusak. Maka yang perlu kita ingat bahwa amal itu Allah menghisap lahir batin. Kita memperbaiki lahiriah dengan meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap praktek amal yang kita lakukan. Seperti apa sih yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara sholat beliau? Ini ada amal. Masya Allah. Baik. Di situ teksnya ada amal enggak? Atau ila qulubikum saja? Di teks hadisnya. Hah? Ada. Yang di bahasa Indonesia. Karena di teksnya Pak Hasin, walakin yanzuru ila qulubikum. Tok a'malikumnya enggak ada. Di situ ada. Coba bacanya gimana ini? Walakin yanzuru. Enggak, bukan di teks hadisnya. Kalau di situ teks hadisnya gimana? Ya, hadis nomor 7. Kalimat ini ada enggak kalimat ini? Wa a'malikum. Amal perbuatan kalian. Baik, enggak pakai amal. Amalnya enggak ada. Kalau di situ ada enggak? Enggak ada. Kalau dalam hadisnya enggak ada, di penjelasannya enggak ada. Tapi ini di sini ada. Dan ini coba saya naikkan ya. Ini Riyadhus Shalihin terbitan Beirut. Dar Ibnu Katsir Beirut dan Damaskus. Ini cetakan mana? Cetakan yang pertama tahun 2007. Wallahu a'lam. Di teks yang terjemahan bahasa Indonesia malah tidak ada. Nah, sekarang coba kita cek hadisnya ya. Di Arabnya ada di Google. Coba kita cek hadisnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Saya biasanya ngeceknya pakai aplikasi ini. Al-Mawsu'ah Hadisiyah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala wa amwalikum." Kalau di sini pakai harta. Allah Ta'ala tidak melihat wajah kalian dan tidak melihat harta kalian. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga setahu saya yang kami hafalkan di situ menyebutkan hati dan amal perbuatan. Sebab kita dihisap oleh Allah lahir batin. Hati yang benar tapi amalnya salah tetap dinilai salah. Walhamdulillah. Baik. Maka orang tidak boleh beralasan sing penting hatinya apik. Hatinya apik tapi amalnya keliru ya disalahkan. Karena harus dua-duanya benar. Baik. Cukup, Pak? Sudah surat belum? Belum. Ada yang mau disampaikan dulu? Ya, silakan. Pak Nur dulu ya. Pak Nur Hadi dulu. Kadang, ya, suatu hadis kadang itu lafal atau redaksionalnya tidak sama persis. Bisa jadi begitu, Pak Ustadz ya. Ya, karena suatu saat ya Rasulullah mengatakan demikian, tetapi di lain saat mengatakan demikian, walaupun substansinya sama. Misalnya ya, yang saya pahami apa ya, doa setiap Jumat yaitu kan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tetapi ada juga yang menyebutkan Allah maghfir lil mu'minin wal muslimat, karena ya itu tadi mungkin. Ini yang bisa mohon penjelasannya Pak Ustaz. Matur nuwun. Baik. Adakah hadis itu yang kadang redaksinya berbeda-beda meskipun substansinya sama? Jawabannya cukup banyak, Pak, seperti itu. Dan ada kemungkinan Nabi SAW menyampaikan itu beberapa kali di beberapa kesempatan dengan redaksi yang berbeda meskipun substansinya sama. Di antara contoh real yang kita jumpai di sini, dalam hadis yang kita baca ini, teksnya adalah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Dalam teks yang lain, la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Kalau di teks Riyadhus Shalihin tadi, Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian, dan wajah kalian. Tapi di sini dinyatakan Allah tidak melihat wajah kalian dan harta kalian. Intinya Allah tidak melihat properti fisik yang kalian punya. Karena yang seperti ini di luar pilihan manusia. Namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Nah, ini contoh ada perbedaan redaksi meskipun substansinya sama. Karena bisa jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Lalu para sahabat menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka hafalkan. Dari sahabat ini redaksinya A, dari sahabat ini redaksinya B, dan seterusnya. Dan itu tidak menyebabkan hadisnya jadi bermasalah. Wallahu a'lam. Yang pertama yang disampaikan Ustaz betul mungkin adalah di tempat lain Rasulullah berbicara seperti ini dan sebagainya, kemudian direkam oleh para sahabat berbeda-beda. Tapi ada juga hadis itu kan bahasa isinya dari Rasulullah tapi bahasanya itu dari sahabat. Itu barangkali yang kedua ini mungkin saja berbeda itu karena ketika Rasulullah menceritakan itu mungkin cerita panjang lebar, kemudian bahasanya dibahasakan oleh sahabat. Matur nuwun sebagai kemungkinan yang kedua itu. Matur nuwun. Kalau kemungkinan yang kedua ini memang terkadang ada, cuman kecil, Pak. Sebab sahabat itu selalu menjaga teks nubuah.
Teks nubuwah itu mereka menghormati sekali. Sampai mereka itu kadang mengatakan seperti ini. Contohnya ya. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Coba kita man halafa bi ghairillah faqad, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, faqad kafara au asyraka. Itu kadang sahabat itu menyebutkan dua-duanya. Di sini disebutkan satu. Nah, di sini contohnya ini, hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia kufur dan dia syirik. Nah, penjelasan sebagian ulama, karena beliau itu ragu, redaksinya itu kufur ataukah syirik. Sehingga untuk main aman disebutkan dua-duanya. Agar menjaga teks nubuwah, sehingga apa yang disabdakan Nabi SAW itu diupayakan persis sebagaimana yang beliau sampaikan. Dan itu kebiasaan para sahabat. Meskipun tentang yang disampaikan oleh Pak Siddiq tadi adalah berkaitan dengan hukum bagaimana orang meriwayatkan hadis itu berdasarkan makna. Meriwayatkan hadis bil makna. Meriwayatkan hadis bil makna itu pakai redaksi pribadi, tapi semakna dengan apa yang pernah disampaikan, karena beliau khawatir redaksi yang disampaikan ini nggak hafal. Daripada nanti menyimpang, akhirnya disampaikan bil makna. Nah, muridnya menyampaikan bil makna sebagaimana yang disampaikan oleh gurunya. Dan ulama beda pendapat tentang meriwayatkan hadis bil makna, dan pendapat yang kuat diperbolehkan dengan beberapa syarat, ya. Sehingga cukup banyak periwayatan hadis yang kita dapatkan dan itu bil makna. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya tadi ada yang mau disampaikan? Matur nuwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca begitu ada beberapa hal yang menyebabkan hadis itu menjadi berbeda-beda begitu. Selain yang tadi disebutkan, yang pertama karena Rasulullah menyampaikan di beberapa kesempatan yang berbeda dalam konteks yang berbeda, dan tidak semua sahabat ada dalam posisi yang sama ketika Rasulullah menyampaikan. Juga tergantung dari, saya membaca kecerdasan dari sahabat itu serta sudut pandangnya. Itu disampaikan, saya sudah pernah membaca. Sehingga ketika dia menyampaikan itu juga penekanannya menjadi berbeda begitu. Nah, dalam konteks seperti itu yang saya ketahui Ustaz di antara berbagai macam. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bahwa dalam kondisi seperti ini saya pikir kita semua perlu tahu sehingga kita itu tidak terlalu kenceng gitu ya. Kalau maksud saya gini, kita kan kemudian kalau ada hadis begini yang lain beda itu sampai kenceng dan sampai tidak bisa menerima perbedaan gitu loh dalam memaknai hadis gitu. Nah, itu mestinya menjadi paling enggak mengingatkan saya gitu ya. Jadi ya udah nggak usah kenceng-kenceng ya, mungkin maknanya berbeda gitu seperti yang hari ini kita bicarakan. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meminimalisir kesalahan gitu ya, itu bagaimana caranya? Jadi misalnya gini, kebetulan saya pakai e-book. Jadi alhamdulillah dapat e-book dari teman, kemudian ya saya simpan di Google Drive. Jadi saya kemana-mana nggak usah bawa buku tebal gitu. Nah, persoalannya bagaimana dalam dunia digital ini kita tahu. Kalau Al-Quran saya main aman ngambil di Depak, termasuk yang tafsirnya itu Tahlili sama Wahzid itu kan ada di Depak. Saya anggap Depak itu ya sudah, apalagi kalau nggak kita percaya ke Depak. Nah, sekarang kalau yang seperti ini tuh bagaimana ya cara kita untuk yakin bahwa kita itu di dalam track yang mungkin tidak sama persis ya, yang tahu hanya Allah ya kebenaran 100%, tapi paling nggak mengurangi hal-hal seperti ini tuh gimana caranya? Saya pikir kita perlu sadar ya, nggak hanya terus menerima aja diem gitu kan, tapi kita kan juga harus
berhati-hati gitu. Berhati-hati itu bukan berarti ngeyel ya, tapi berhati-hati gitu. Kadang-kadang salah dimaknai ya. Atur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi berkaitan dengan masalah adanya perbedaan. Perbedaan seperti ini hal yang biasa ya, di kalangan para ulama. Sehingga para ulama ketika memberikan syarah seperti misalnya di Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar syarah Sahih Bukhari, terkadang beliau menyebutkan dalam redaksi ini ada banyak redaksi yang lain. Itu disebutkan semuanya. Dan itu hal yang biasa bagi mereka. Sehingga para ulama memandang perbedaan redaksi itu bukan hal yang aneh, dan itu juga tidak menyebabkan mereka jadi berantem. Maka nggak ada ceritanya kemudian Ibnu Hajar berantem dengan ulama yang lain gara-gara ada perbedaan redaksi hadis. Justru dengan belajar itu membuat kita lebih dewasa. Dan kita bisa lihat ya, kedewasaan para ulama dalam memahami ikhtilaf luar biasa, sebab mereka adalah orang yang terus belajar. Yang kurang dewasa justru terjadi pada masyarakat awam, yang mereka belajarnya baru pemula-pemula, dan kadang ratau gelem sinau, tapi wanine mau nganggo okol. Pokoknya yang penting kaya ini, gak kaya ini, gak gelem. Gitu. Ya ini ndak bisa kayak gini. Dan rata-rata mereka yang ndak mau belajar. Saya ya mohon maaf nih, langsung saya buka ya. Ngisi di masjid sekitar Mino ini kan ndak semuanya bisa menerima dengan total. Sebagian takmir itu ngetik dulu. Sebagian takmir ngetik, tapi saya nggak cerita. Sekarang baru cerita. Sudah tahu ya. Pak Ustadz tolong jangan sampaikan masalah khilafiyah. Loh, justru saya mau nyampaikan itu ya Pak. Kenapa kok kemudian jadi sentimen dan alergi dengan yang seperti ini? Kita belajar itu untuk semakin dewasa, bukan golek musuh. Sehingga memahami perbedaan itu tujuannya apa Pak? Biar makin bisa lapang dada. Tapi kalau semuanya disembunyikan gitu ya, sebenarnya wong iki ngerti, tapi ojo disampaikan gitu. Ini kan sama dengan menyembunyikan. Kalau semuanya disembunyikan, sampai kapan kita akan menjadi orang yang lebih dewasa? Sudah ini aja ya, pokoknya yang selain ini saya tidak mau. Ya, kalau kayak gitu ya mohon maaf Pak, fungsi pendidikan tidak ada. Dan saya bukan termasuk tipe orang yang ketika ngisi gampang disetir. Pokoknya kudu ngene. Bapak, yang lebih tepat itu tokoh masyarakat mengikuti apa kemauan masyarakat, atau tokoh masyarakat mengendalikan kondisi masyarakat. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Yang kedua. Sampean dadi kiai kudu manut karo masyarakat. Kok iso? Sing bener sing ndi iki? Masyarakate manut Pak Yai atau Pak Yai manut masyarakat? Yang bener yang mana, Pak? Masyarakate Pak Yai kudu manut masyarakat. Memenuhi keinginan pasar. Bahasa ekonomi ini. Kalau enggak ora diundang lho kowe iki. Kehilangan amplop nanti. Wah. Subhanallah. Bukan seperti ini maksudnya. Ya, kita kalau mau serius belajar, ndi sing keliru, dielingne kan gitu, Pak. Mas, di sini aja sampai nyinggung masalah ini loh, Mas. A, B, C ini enggak boleh disinggung. Kenapa, Pak? Sensitif, Mas, di sini, Pak. Masyarakatnya belum bisa menerima. Justru ini ya, Pak, yang mau saya singgung, ya, Pak. Biar mereka eling. Nah, nek ra ono sing eling, pripun iki? Meneng kabeh. Makanya Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. An qawlihimul isma wa aqlihimus sih wa ahlihimus suh. Labi sama kanu yasna'u. Kalau ini cerita tentang Yahudi. Kalau para pendetanya Yahudi
tokoh agamanya Yahudi. Mereka tidak mau mengingatkan penyimpangan yang ada di kalangan orang Yahudi. Jelek sekali itu para ulamanya. Kemudian para ulama mengatakan tidak ada ayat yang asyaddu taubihan min hadi. Yang lebih keras ya, penghinaan terhadap para ulama dibandingkan ayat seperti ini. Karena mereka punya tanggung jawab. Kowe wis ngerti to masyarakatmu duwe penyimpangan A, B, C. Wani ngelekne ora? Kalau dia tetap diam, tanggung jawabnya di akhirat, Pak. Kalau dia tetap diam, tanggung jawabnya di akhirat. Sehingga mereka itu ditantang. Kamu punya ilmu, ngerti ini keliru, meneng wae. Awas, hati-hati. Itu seperti ini yang kadang kita perlu jadikan sebagai prinsip. Sehingga di beberapa masjid, kalau saya dikendalikan, pilihannya saya boleh ngisi atau enggak saya tinggal. Buat apa kan kita dikendalikan? Karena tujuan pendidikan adalah mengendalikan, bukan dikendalikan. Ya mohon maaf, kalau nggak diterima selesai, nggak masalah. Kita cuma menyampaikan orang maksa ya Pak ya. Kalau maksa, ini nggak boleh. Bapak negak kayak gini tak cubiti loh Pak. Nah itu Anda boleh menyalahkan. Tapi kalau kita menyampaikan, itu tanggung jawab moral. Apa yang Anda punya ilmunya, wajib Anda sampaikan. Tanggung jawab moral, Pak. Karena kalau tidak, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Baik. Ustadz, saya boleh menyambung sedikit, Ustadz? Masya Allah. Ustadz, kadang-kadang gini, Ustadz. Saya sepakat gitu ya. Tetapi, nyun sewu ya Ustadz, ini juga mungkin didengarkan ya. Ada beberapa Ustadz yang saya lihat tidak fair. Artinya, kalau Ustadz Ami itu kan menyampaikan ada hadis ini, hadis ini, hadis ini. Ini yang jubur ulama, kemudian tapi yang paling mendekati yang ini, itu fair kan, gitu loh. Kemudian mempersilahkan audiens untuk memilih mana yang terbaik. Tapi kalau sikap ustadznya yang ini kan gitu. Tapi saya melihat beberapa ustadz, maaf ya ustadz, itu ya tadi dalam tanda petik menyembunyikan tidak dengan fair, kemudian mengambil sikap hukum dia menjadi hukum yang dijejalkan ke audiens. Itu saya itu menerima ini ketika ustadz siapa yang muda yang pintar banget itu saya lupa. Jadi dia mengatakan kalau jadi ustadz itu harus menyampaikan dua hal, hukum sama sikap hukum itu harus ditunjukkan jelas bedanya, sehingga memberikan kemerdekaan pada audiens untuk kemudian membedakan sing bener ki ngene tapi ustadze condong ning kene lah, anda di mana gitu. Nah, itu yang menurut saya kok ustadz yang seharusnya begitu Ustadz, menurut saya. Tapi ini saya sebagai audiens ya. Artinya kita itu jadi tahu. Tapi kadang-kadang di level awam bawah itu ya taunya yang ustadznya ngendiko gini, entah itu persepsinya pemaknanya gimana, kemudian itu dipegang dan kenceng, akhirnya sangat fanatik, kemudian malah friksi gitu loh. Masya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Pak? Kalau periwayatkan hadis itu kemudian dipengaruhi oleh latar belakang, apakah itu ada yang hadis dan kemudian itu mesti kayak gitu ngomongnya karena dia kayak gini sih latar belakangnya. Kalau tafsir ya tafsir Al-Quran diantarkan di mana itu jelas ya, saya paham. Tapi periwayat hadis apakah bisa seperti itu? Kemudian yang kedua, ini teknis bukan teknis, konkret. Saya termasuk yang tidak paham dalam ilmu hadis. Melihat Google sekarang, kita ngakses hadis itu banyak matanya dan kita nggak tahu sahih atau tidak. Sebagai sebuah sikap yang masih belajar, seperti nggak belajar salah, belajar yang belum tahu mana yang sahih mana yang tidak, bisakah saya bersikap untuk aman itu? Ya, yang saya tahu nih ada laman Yufid, ya Yufid. Boleh nggak saya mempercayakan ini rasanya Yufid kok kita percaya ini hadisnya sahih. Udahlah, saya bismillah
pertanyaan saya tentang bermacam hukum itu saya merujuk bukunya ke itu. Itu konkret. Terima kasih, Dok. Insyaallah. Ini jadi ini melebar terus. Baik, masih hadis. Baik. Sekarang kita fokus di sini dulu ya. Berkaitan dengan cara aman apabila kita mau mencari hadis atau mencari Quran. Kalau Quran insya Allah meskipun online aman ya. Apapun aplikasinya, setahu kami tidak ada yang sampai menyimpang. Ya, kalaupun saya pernah ketemu ya terjemahannya mungkin tipu ya. Tipu tapi di terjemahan. Kalau teksnya tipu itu kayaknya Quran belum ketemu saya. Sehingga ada banyak sekali aplikasi Quran di Play Store yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saya lebih tertarik pakai ini, namanya tanzil.net. Ini kalau yang online ya. Tanzil.net. Nah, ini yang biasanya saya gunakan. Ya, di samping mudah, tanzil.net ini menyediakan translation aneka bahasa. Ada banyak terjemahan ini ya. Al-Quran ini, Al-Quran. Baik, kita fokus ke Quran dulu. Nah, sampai untuk bahasa Inggris itu ada banyak versi. Bahasa Inggris yang menerjemahkan Mubarak Puri, Maududi, Daryabadi, dan seterusnya ini. Ada banyak ya. Dan bahasa-bahasa yang lainnya juga ada. Kemudian bahasa Indonesia juga ada. Kemudian untuk hadis, saya lebih suka yang ini Pak. Doror.net. Durarus Saniyah ini menyediakan aplikasi Mausu'ah Hadisiyah. Ini menyediakan aplikasi Mausu'ah Hadisiyah. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, coba digedein Mas, yang tampilan ini Mas. Ini ada ensiklopedia tafsir, ensiklopedia hadis, ensiklopedia akidah, ensiklopedia agama, ensiklopedia firaq. Firaq itu tentang sekte-sekte. Kemudian ada ensiklopedia sejarah, akhlak, hadis-hadis yang tersebar namun enggak sahih, ahadits muntasyirah la tasih. Kemudian ada ensiklopedia fikih, ada madzhab fikriyah, aliran-aliran pemikiran. Bahasa Arab semua. Dorar.net. Nah, tulisannya gini. Nah, yang bahasa Indonesia belum diterjemahkan. Dorar.net. Nah, biasanya kalau searching pakai bahasa Indonesia, kalau tadi Pak Hasin ngasih solusi ini, yufid.com. Karena semua link yang dimasukkan di yufid.com itu sudah melalui proses verifikasi. Dulu saya termasuk verifikatornya. Sehingga ini ada web mau didaftarkan. Saya cek dulu web itu. Sudah, kalau layak dimasukkan. Sampai sekarang penambahannya jarang. Sehingga rata-rata adalah web-web lama. Sehingga penambahan barunya jarang. Dan insya Allah yang kita cari di sini, misalnya apa? Misalnya apa? Mau nyari apa? Hukum wasiat misalnya. Tapi kalau ini nyari artikel, ini bukan nyari hadis. Nah, di sini ada banyak sekali web-web yang menyantumkan hukum wasiat. Kemudian jenengan nemukan hadis di sini, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu sebatas solusi bagi kami secara pribadi, pilihan yang lebih aman dan lebih meyakinkan. Kalau misalnya jenengan punya pilihan yang lain, nanti bisa disampaikan di forum ini, biar mungkin bisa kita angkat bareng ya. Baik, cukup insya Allah. Alhamdulillah. Oh, beri Monggo pakai mikrofon Pak.
biar pemirsa ANB bisa mendengar. Menyikapi masalah ikhtilaf ya. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam ya kita mesti banyak ikhtilafnya itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ikhtilaf itu tadi? Ya itu tadi kalau menurut saya berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini, pertama adalah kita agak dalam tanda petik agak memperlonggar ego kita. Apakah ego pribadi, ego kelompok atau golongan. Nah, kemudian kita kembalikan ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau Al-Quran yang sudah jelas seperti itu. Nah, As-Sunnah pun juga ada dua peringkat ya. Yang pertama adalah hadis qudsi yang pada hakikatnya sebenarnya adalah merupakan firman Allah yang bisa melalui Jibril dan seterusnya itu tadi bahkan melalui mimpi Rasulullah, tetapi redaksionalnya itu dari Rasulullah dan redaksional yang ada pada Rasulullah itu bukan lepas begitu saja tetapi berdasarkan taufik dari Allah, kan begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian ada hadis nabawiyah, sehingga kalau kita bisa dan mau menyikapi seperti itu, saya rasa masalah ikhtilaf itu tidak terlalu meruncing, tetapi akan agak sejuk kita lah, kira-kira begitu. Matur nuwun Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, sebenarnya kaidah ketika terjadi perbedaan pendapat, solusinya telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Fa'in tanaza'tum. An-Nisa 59. Kalau kalian berselisih pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ikhtilaf ketika terjadi, itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Sebaliknya, ikhtilaf itu butuh dalil. Sehingga tidak ada ulama yang mengatakan ikhtilaf itu dalil, tidak ada. Justru sebaliknya, ikhtilaf itu butuh dalil. Apa dalil bahasanya ikhtilaf butuh dalil? Ayat ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika terjadi perbedaan pendapat agar kita mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian prinsip berikutnya yang perlu kita pahami adalah bahwa saat kita memilih pendapat itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kamu dulu milih pendapat ini? Kenapa kamu milih pendapat ini? Masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Membangun kewaspadaan seperti ini penting agar saat kita milih perbedaan pendapat, milih pendapat mana yang akan kita gunakan, tidak berdasarkan kepentingan. Aku senang sing iki ya. Pripun to Pak? Paling gampang. Kalau milihnya kayak gitu, ya ingat saja Pak. Hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, isinya hisab, tidak ada amal. Sebab ketika Allah menyebutkan ini, Allah katakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Karena orang ketika percaya dengan hari akhir, dia sadar kalau nanti dia akan dihisab. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Baik, cukup insyaallah. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas masih berkaitan dengan masalah niat. Ada orang yang punya niat tapi enggak kesampaian. Tetap dicatat sebagai orang yang beramal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.